Amr. Amr secara leksikal bermakna perintah. Sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah, amr adalah thalabul fi'li ala wajhil isti'lam, yang artinya tuntunan mengerjakan sesuatu kepada yang lebih rendah. Al-Hashimi telah mendefinisikan bahwa jumlah amr atau kalimat perintah sebagai tuturan yang disampaikan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah agar melaksanakan suatu perbuatan. Dan kalam amr ada 4 sigoh yang bisa digunakan, yaitu fi'il al-amr, fi'il al-mudhari, isim fi'il al-amr, dan masdar pengganti fi'il. Pertama yaitu fi'il al-amr, yaitu seluruh kata kerja yang bersigoh. Fi'il al-amr adalah kategori tolabi. Misalnya, hudil kitabi bikuwati, yang artinya ambillah kitab itu dengan kuat. Yang selanjutnya yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang disertai dengan lam al-amr. Fi'il mudhari yang disertai lam al-amr maknanya sama dengan amr, yaitu perintah. Misalnya, liyunfik du saati min saatihi, yang artinya hendaknya berinjak ketika dalam ketulusan. Selanjutnya yaitu isim fi'il al-amr. Isim yang memiliki atau bermakna fi'il atau kata kerja, termasuk sigot yang membentuk kalam insya'i tolabi. Contohnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang artinya mari melaksanakan sholat, mari menuju kebahagiaanmu. Yaitu masdar pengganti fi'il. Masdar yang posisinya berfungsi sebagai pengganti fi'il yang dibuang. Bisa juga bermakna amr. Misalnya, sa'ya fil khairah, yang artinya berusaha pada hal-hal yang baik. Sigoh ini, makna amr pada dasarnya yaitu perintah dari yang lebih atas kepada yang lebih rendah. Dan ada beberapa makna amr selain makna perintah. Makna tersebut yaitu doa, iltimas atau menyuruh yang sebaya, tamani atau berangan-angan, tahdid atau ancaman, takjiz atau melemahkan, taswiyah atau menyamakan, tahyir atau memiliki, dan ibahah atau membolehkan. Makna nahi secara leksikal adalah melarang, menahan, dan menentang. Sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah, nahi adalah tolabul kafi anil fi'li ala wajhil isti'la'i. Artinya tuntutan meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi. Contoh, wala taqrabuz zina innahu kana fahizatan wa sabilan. Janganlah kamu sekalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang sejelek-jeleknya. Surat Al-Isra ayat 32. Pada ayat di atas terdapat ungkapan nahi, yaitu pada kata wala taqrabu zina. Ungkapan tersebut bermakna larangan. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang beriman berbuat zina. Al-Hashimi mendefinisikan jumlah al-nahi atau kalimat melarang sebagai tuturan yang disampaikan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah agar meninggalkan sesuatu perbuatan. Selanjutnya ada 4 sigot al-nahi. Yang pertama ada fi'il mudhari yang berhubungan dengan la nahyu, yaitu yang menunjukkan larangan atau menyatakan tidak diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut. Contohnya di surat Al-An'am ayat 152 yang artinya, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Yang kedua ada kata yang berbentuk perintah atau meninggalkan sesuatu perbuatan. Contohnya di surat Al-Hajj
ayat 30 yang artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Selanjutnya ada menggunakan kata nahyu itu sendiri dalam kalimat. Contohnya dalam firman Allah surat Al-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu manusia berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan kepermusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang keempat ada jumlah qabariyah, yaitu kalimat berita yang digunakan untuk menunjukkan larangan dengan cara pengharaman sesuatu atau menyatakan tidak adanya sesuatu. Contohnya ada di surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, hai orang-orang beriman, tidaklah bagimu kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Kesimpulan dari keempat sigot ini dapat digolongkan kepada larangan. Akan tetapi ada pendapat dari Mustafa Said Alkin, beliau mengatakan bahwa sigot an-nahi ini sebenarnya adalah fi'il mudhari yang dimasuki atau yang dihubungkan dengan la nahyu. Pada dasarnya terdapat keempat sigot ini tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama usul fiqih. Selanjutnya ada macam-macam dari makna nahi. Yang pertama untuk menunjukkan makruh, yang kedua untuk doa, yang ketiga untuk memberi pelajaran, yang keempat memutus asakan, yang kelima menghibur, yang keenam ancaman.